Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mukawwirul laili 'alan nahar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrar sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil atqiya'il akhyar. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada hadirin, terlebih khusus terhadap diri sendiri, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda ketakwaan seseorang adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang musyrikin mengklaim bahwa mereka cinta kepada Allah, tapi kecintaannya ini tidak diikuti cinta kepada Rasul. Turunlah ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, jikalau betul kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nanti Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni bagimu dosa-dosamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para sahabat yang beriman, salah satu bentuk ciri keimanan mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betul mereka lebih menjadikan kecintaan kepada Nabi ketimbang cintanya kepada diri sendiri, kepada anak-anaknya. Dhamirah bin Jundub, seorang sahabat, usia sudah tua, sepuh, tidak sanggup berjalan kaki kecuali ditandu, digotong. Saat datang perintah hijrah ke Madinah, dia ingin ikut bergabung. Anak-anaknya berusaha membujuk, ayah tidak mampu berjalan, toh Rasul memaklumi. Dia katakan, ihmiluni, gotong aku cinta kepada Rasul, aku ingin menyusul Nabi, ikut bergabung hijrah ke Madinah. Baru sampai di Tanim digotong, wafat, jasadnya belum sampai ke Madinah. Itulah buah daripada cintanya kepada Rasulullah. Dia tidak memperdulikan kondisi badannya sampai mati. Dia ingin memenuhi ajakan Nabi hijrah. Contoh kedua, Sa'id bin Sinan Ar-Rumi, kaya ketika tinggal di Mekah. Saat datang perintah hijrah, dia tinggalkan hartanya. Dia tidak peduli, yang penting dia mampu menyusul Nabi. Saat itu tidak ada yang bisa hijrah terang-terangan, hanya Umar bin Khattab. Yang lain sembunyi-sembunyi karena berisiko. Ternyata di perbatasan Mekah dia dihadang oleh pemuda-pemuda kaum musyrikin. Dia kata Sa'id, kalian tahu aku paling mahir memanah.
Kalian coba hadang aku panah kalian. Kalian inginkan hartaku, aku tidak bawa, aku tinggalkan di Mekah. Maka dia tidak dihadang lagi. Penghadang lebih memilih hartanya Sa'id bin Sinan. Sa'id dengan gagah jalan menyusul Nabi ke Madinah, disambut oleh Nabi, Rabihal bai'u Aba Yahya, sehingga turun ayat memuji, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada orang yang rela jual dirinya di jalan Allah demi mencari ridha Allah. Dia nggak peduli hartanya, yang penting mahabbahnya, cintanya kepada Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang kamu. Sampai kapan sempurna? Hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku lebih dia cintai, mewaladihi, daripada dia cinta kepada anaknya, wawalidihi, kepada orang tuanya, wan nasi ajmain, kepada manusia semuanya. Dia akan lebih mengedepankan cinta kepada Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, tidak cukup tanda iman cinta kepada Rasulullah. Tanda iman adalah dia tidak bisa menjalin cinta kasih kepada pihak-pihak yang memusuhi Allah dan Rasul. Ada sebuah kisah, seorang sahabat, ayahnya musyrik, tidak beriman, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ketika datang saat perang jihad, perang Badar, Abu Ubaidah berkata, aku ada di pihak Nabi, ayahku ada di pihak kaum musyrikin. Aku sih berharap, bukan aku takut di medan tempur. Sebisa mungkin jangan sampai bertatap muka bertemu ayahku, bukan karena aku takut. Kuntu ahidu anhu, tapi ternyata memang ayahnya sendiri yang mengincar. Kemana kau hendak berkelit? Hadapi ayahmu. Kau takut? Apa boleh buat? Abu Ubaidah menghadapi ayahnya dalam perang Badar. Ayahnya gugur, mati di tangan Abu Ubaidah. Ini menjadi sebab turunnya ayat 22 di surah Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kamu tidak akan dapati satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhir menjalin cinta kasih kepada pihak-pihak yang memusuhi Allah dan Rasul, walaupun mereka itu ayahnya sendiri, walaupun mereka itu anaknya sendiri, walaupun mereka itu saudaranya sendiri, walaupun mereka itu keluarganya sendiri. Lihat Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ini antara iman dan kufur, sikap tegas. Orang yang beriman ngaku cinta kepada Rasul, tapi masih menjalin cinta kasih kepada pihak-pihak yang memusuhi Allah dan Rasul, yang melecehkan, menghina Allah dan Rasul, belum dikatakan beriman. Betul ngaku beriman kepada Allah dan Rasul, kita memusuhi pihak-pihak yang memusuhi Allah dan Rasul. Karena kita cinta kepada Allah dan Rasul, bagian daripada cinta, kita tidak akan biarkan orang kecintaan kita disakiti oleh siapapun. Rasulullah, makhluk kecintaan Allah, makhluk termulia di permukaan bumi ini, dihina, dicaci maki. Kita sebagai umatnya
tidak akan tinggal diam. Tidak bisa Rasulullah, makhluk yang mulia, dihina, dicaci maki seperti itu. Contoh, lihat Khalid bin Walid ketika Abu Bakar Siddiq mengirim Khalid bin Walid untuk menagih zakat. Rasul sudah wafat, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq. Ada pihak-pihak merasa Rasul sudah wafat, zakat dengan demikian tidak wajib lagi. Maka Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk menyadarkan mereka-mereka yang mengingkari zakat. Ada salah seorang yang ingkar, Malik bin Nuwairah. Dia menganggap toh Rasul sudah wafat, sudah tidak ada lagi wajib zakat. Khalid bin Walid nasihati, engkau ini tetap wajib bayar zakat, salah satu rukun Islam. Rasul sudah wafat, kewajiban tetap berlaku. Apa dia jawab? Muhammad sahibuk, Muhammad sobatmu. Dengan nada mengejek, dia sebut Muhammad sebagai sobatmu, Muhammad temanmu. Marah Khalid bin Walid mendengar Rasulullah diejek seperti itu. Dia hunuskan pedang, dia tebas batang Malik bin Nuwairah, mati seketika. Dia tidak tinggal diam, dia tidak peduli. Orang-orang gempar menganggap Khalid bin Walid melakukan tindakan berlebih-lebihan. Hanya sekedar mengatakan Muhammad sobatmu, kok memenggal batang leher Malik. Lalu kejadian ini dilaporkan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar memanggil Khalid bin Walid, bagaimana duduk kejadiannya. Dijelaskan oleh Khalid bin Walid, ya Amirul Mukminin, kami tagih baik-baik zakat. Dia mengingkari, kami nasihati. Dia melecehkan Nabi, dia katakan Muhammad sahibuk, Muhammad teman ente. Saya tebas batang lehernya, ya Amirul Mukminin. Apa jawab Abu Bakar? Wallahi, kalau aku yang datang ke sana, aku yang lebih dulu menebas batang leher siapapun yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian daripada iman, spontanitasnya tampak terlihat. Apa yang bisa kita perbuat? Pihak-pihak yang memusuhi Allah dan Rasul masih ingin menjalin cinta kasih pada mereka. Jangan kita lariskan produk-produk mereka, jangan kita beli. Mereka saja mendapat keuntungan, tetap saja untuk memusuhi Allah dan Rasul. Konsumennya terbesar adalah kita. Kenapa kita lariskan produk-produk mereka? Tidak perlu kita lariskan, karena mereka memusuhi Allah dan Rasul. Ma'asyiral muslimin, semoga apa yang bisa kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarana bit ta'ati wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anit tiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu alima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa tawahhadat ala da'watik fawathiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.